네, 우리 이 영상을 통해 우리 수업의 마지막 부분을 조금 배워보도록 하겠습니다. Sebelumnya saya minta maaf karena telat mengupload video pembelajaran ini karena ada masalah teknis beberapa hari yang lalu. Jadi karena ada kerusakan di video, terus kemudian saya harus mengulang lagi me-record dan segala macamnya. Jadi akhirnya saya baru bisa mengupload videonya pada hari ini. Saya mohon maaf sekali, tapi saya berharap teman-teman semua, walaupun videonya telat di-upload, tapi teman-teman tetap bisa belajar dengan baik gitu. Untuk bagian terakhir di materi kita untuk kelas 한국 문학 연구. 네, 우리 이번 기회는 김동인의 감자에 대해 조금 얘기해 보도록 하겠습니다. 여러분들이 그 사회윤리주의 비평의 방법에 대해 대충 알아볼 수 있지만 여러분들이 실제로 그 사회윤리주의 비평의 방법에 대한 부분들은 실제로 김동인의 감자 이야기에서는 어떤 점이 있을까, 어떤 것을 배워볼 수 있을까라는 그런 생각들을 들 수 있잖아요. 그래서 여러분들이 미리 그 김동인의 감자를 읽었고, 그리고 여러분들의 소감도 다 써봤고, 그리고 여러분들의 그 이야기들 중에 뭐가 제일 좋아하는 그런 단락이나 문장들은 다 적어놨습니다. 그래서 이번 기회는 이 영상을 통해 우리 조금 여러분들이 아직 이야기 못하는 부분들은 제가 여러분들에게 설명해 드리겠습니다. 자, 여러분 보시다시피 여기 우리는 다 이거 그 역사주의 비평의 방법을 다 공부했고요. 그 히스토리시즘 같은 것 우리 다 공부했고, 그리고 형식주의 비평의 방법도 여러분들이 많이 아는 그런 비평의 방법이고, 그리고 심리주의 비평의 방법도 우리 당연히 그 it 이고 super 이고 같은 것도 공부했고, 그 다음에 신화주의적 비평의 방법도 여러분들이 그 신화에 대해 거기에서 어떤 것을 여러분들이 배울 수 있는지 그런 것도 그 신화에서는 우리가 상상할 수 없을 만큼 다 들어갈 수 있는 내용들이 거기 신화에 다 있어요. 네, 그런데 마지막 부분은 우리 사회윤리주의 비평의 방법을 공부했는데 실제로 그 단편 소설에서는 그 사회 그리고 윤리 같은 것들은 뭐가 있을까라는 생각도 들을 수 있어요. Jadi di social moral criticism ini adalah bagian terakhir dari pelajaran kita di Hanguk Munak Yonggu Bangbop ini. Walaupun mungkin semuanya tidak bisa dibahas dengan detail untuk kelas ini, karena memang goal saya atau tujuan saya ketika berada di kelas ini bersama teman-teman semua adalah setidaknya teman-teman tahu bahwa ada kelima metode ini atau pendekatan ini yang dilakukan ketika meneliti karya sastra atau membahas karya sastra. Mungkin tidak bisa detail karena kalau detail akan membutuhkan waktu yang amat sangat lama dan juga butuh riset juga dan bacaannya juga yang harus banyak gitu, dan satu semester saya rasa tidak cukup untuk hal itu. Tapi setidaknya teman-teman suatu saat nanti kalau mau lebih mendalami mengenai Hanguk Munak Yonggu Bangbop, teman-teman sudah punya dasarnya mengenai kelima hal ini. Oke, jadi di 사회윤리주의 비평의 방법 seperti yang teman-teman sudah pelajari di video sebelumnya, ini berhubungan dengan masyarakat dan juga berhubungan dengan nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. 사회 그리고 윤리. Jadi di 사회 itu bisa berhubungan dengan ekonomi, kemudian kehidupan bersosial masyarakatnya, budayanya, dan juga
berbagai macam hal yang membuat masyarakat itu berinteraksi dengan satu sama lain. Sementara Yulinya itu berhubungan dengan, nilai moral yang ada di dalam kehidupan masyarakat, nilai agama juga termasuk. Bagaimana nilai-nilai tersebut bisa, menjadi istilahnya seperti, eee, polisinya bagi masyarakat agar tidak keluar dari, agar tidak bertindak keluar dari hal-hal yang dianggap sebagai, nilai moral gitu. Jadi nilai moral apa saja yang mesti dipatuhi. Dan untuk kehidupan di Korea sendiri, Korea tentu merupakan negara yang amat sangat menjunjung tinggi nilai moral dan, apalagi di zaman penjajahan juga, mmm Korea tentu sangat amat memegang, nilai-nilai seperti kalau wanita itu harus, pekerjaannya adalah di rumah, kemudian, harus merawat suami, merawat suami, kemudian merawat anaknya, mengerjakan pekerjaan rumah dan segala macam. Sementara yang pria itu, mencari uang, bekerja, dan, wanita ya banyak, hal yang mungkin agak agak sulit untuk terkadang diterima, oleh kita di masa sekarang ini, bahwa wanita pada saat itu tidak bisa bekerja, kemudian wanita tidak bisa, maksudnya bekerja dengan yang layak ya, kemudian, tidak bisa bersekolah kecuali dia adalah keluarga bangsawan dan segala macamnya. Hal itu yang, sebenarnya di-highlight dari cerita Kim Dong In, yang berjudul Kamja ini. 오케이. 그러면 우리 김동인의 감자라는 소설을 조금 더 이야기하기 전에 우리가 배웠던 그 사회윤리주의 방법을 조금 알아보도록 하겠습니다. Oke, di bagian sini seperti yang teman-teman mungkin udah ketahui juga, ada 3 pendekatan dalam sosiologi sastra. Nah, ini juga sebenarnya kan Sahwe dan Yuli Jui ini kan berhubungan dengan, sosiologi sastra juga gitu. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah 작가의 사회적 지위, 그리고 작품의 사회적 영향, 그리고 독자에게 미치는 사회적 영향. Nah, untuk di sini, Jakai Sawejo Jiwinen ini berhubungan dengan, posisi penulis, di dalam kehidupan masyarakat, artinya dalam kehidupan dia secara real gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga, Jakaya Sawejok Jiwi ini karena berhubungan dengan nilai dengan status ekonominya, berarti berhubungan dengan apakah, penulis pada saat itu terlahir dari keluarga yang kaya atau biasa saja gitu. Bagaimana latar belakang pendidikannya, kemudian, apakah dia menekuni profesinya sebagai penulis itu secara penuh atau hanya secara parsial atau part-time gitu, atau bagaimana dia melihat, profesi dia sebagai seorang penulis, apakah sebuah pekerjaan yang benar-benar dianggap sebuah pekerjaan atau hanya sekadar hobi gitu. Jadi ini melihat bagaimana posisi penulis di kehidupan masyarakat atau kehidupan sosialnya. Yang kedua yaitu Jakpum Sawejok Yongyang, ini berhubungan dengan sejauh apa, karya sastra tersebut merefleksikan nilai-nilai sosial, yang ada atau realitas kehidupan yang ada di dalam kehidupan masyarakat gitu, realitas kehidupan masyarakat. Nah, apakah si karya sastranya itu benar-benar secara detail memperlihatkan kehidupan masyarakat, dan apakah penggambaran yang detail itu sesuai dengan kehidupan masyarakat, atau bahkan bisa sebaliknya, penggambarannya tidak terlalu detail, tapi ternyata bisa menggambarkan sebenarnya bahwa memang itulah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Atau bisa saja tidak detail tapi bisa saja detail tapi ternyata itu, banyak hal yang ditambah-tambah atau mungkin tidak tidak seperti itu pada aslinya gitu. Hanya menampilkan mungkin beberapa persen dari, kenyataan atau realita yang terjadi di masyarakat. Jadi ini untuk melihat sejauh mana, karya tersebut menjadi refleksi dari kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya di Dokjai Gemichinen Sawejok Yonghang ini berhubungan dengan bagaimana nilai-nilai sosial mempengaruhi karya sastra, yang
nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra tersebut, dan sebaliknya bagaimana nilai-nilai di dalam karya sastra yang digambarkan tersebut mempengaruhi nilai-nilai sosial. Jadi, apakah karya sastra itu kemudian dilihat sebagai representasi karya yang suci karena dibuat oleh orang-orang yang suci seperti pendeta ataupun biksu ataupun orang-orang yang dianggap memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi gitu, atau dia karya sastra itu hanya dijadikan sebagai sebuah hiburan, atau bisa juga karya sastra itu dilihat sebagai sebuah media untuk memberikan pelajaran bagi orang lain, tapi dilakukan dengan cara yang menghibur gitu, dari sebuah cerita, entah itu fiksi atau bukan, tetapi disampaikan dengan cara yang menyenangkan, seperti itu. Jadi ini tergantung bagaimana baik nilai sosial maupun nilai karya sastra tersebut mempengaruhi satu sama lain. Oke, ini jadi sedikit kita mengulas mengenai 3 pendekatan dalam sosiologi sastra. Yang paling teman-teman ingat juga yang pasti di dalam sosiologi sastra atau Sahwe Yulejoy Bipyongye Bangbop ini ada nilai-nilai sosial dan juga nilai-nilai moral yang amat sangat menjadi fondasi, bisa dibilang, ketika para peneliti melihat sebuah karya sastra atau menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan ini, yaitu pendekatan sosiologi sastra. Menilai moral dan juga nilai-nilai sosial. Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai Kim Dong-in, penulis Kim Dong-in ini. Sebelum kita membahas mengenai ceritanya atau cerita Kamja itu. Jadi Kim Dong-in ini mungkin teman-teman juga sudah mencari biodatanya beliau gitu, sudah mencari juga mungkin informasi mengenai Kim Dong-in, tapi untuk bisa merefresh lagi ingatan teman-teman. Jadi Kim Dong-in ini lahir di Pyongyang 2 Oktober 1900 dan ia meninggal di Seoul pada tanggal 50 Juni 1950. Kalau teman-teman perhatikan di cerita Kamja itu ada dialek yang sangat mungkin asing bagi teman-teman sendiri, misalnya dialek yang ada di bagian awal-awal, di bagian depan itu kalau tidak salah ada yang akhirannya momomo, seperti yang kayak eku, kak, cuku, namaldi, seperti itu. Terus juga misalnya seperti akhirannya oner은 많이 못 벌었어다, 그리고 agak susah intonasinya. Kemudian ada 여보 알츠바니 오늘은 얼마나 벌었소? 그리고 ada juga yang seperti 형님이 됐을까? 그리고 형님도 들어갔을까? 뭐 그런 거. Yang ada dialek-dialek seperti itu biasanya adalah dialek Pyongyang atau dialek Korea Utara. Tidak heran kalau di dalam cerita Kamja ini menggunakan dialek Korea Utara atau Pyongyang karena memang latarnya juga berada di Pyongyang, Korea Utara, dan Kim Dong-in juga merupakan seorang penulis yang lahir di Pyongyang dan juga besar di sana juga gitu. Jadi tentu saja dialek yang digunakan bukan dialek seperti yang ada di Seoul gitu atau seperti yang kita kenal sekarang, tapi beliau menggunakan dialek Pyongyang karena itu yang biasa beliau gunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tentu saja itu agak sulit untuk dipahami karena kan kita sebagai pembelajar bahasa Korea dengan standar bahasa Korea dari Korea Selatan tidak begitu atau bahkan tidak familiar sama sekali dengan dialek Korea Utara. Jadi kalau teman-teman merasa sulit untuk mengerti ini tuh maksudnya apa, itu wajar karena kita tidak mempelajari dialek tersebut. Tapi untuk sebagai informasi teman-teman aja, kalau Kamja ini memang menggunakan dialek Korea Utara. Dan juga selanjutnya Kim Dong-in ini berasal dari keluarga yang berkecukupan awalnya, tetapi sejak tahun 1930 ia mengalami kebangkrutan, kemudian yang menyebabkan ia depresi dan menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Mungkin agak mirip-mirip mungkin dengan yang sebelumnya kita pelajari, yang Isang juga kan mengalami
naik turun kehidupannya dari segi finansial juga, dan Kim Dong In juga mengalami hal-hal yang mungkin agak mirip, yaitu, awalnya berasal dari keluarga berkecukupan atau beradak, tapi kemudian, karena ia bangkrut lalu akhirnya depresi dan juga, dia menggunakan obat-obatan terlarang. Dan, dia juga bersekolah di Jepang dan kemudian, yang paling penting dari Kim Dong In ini yang bisa kita lihat dari karya-karyanya adalah, beliau merupakan tokoh penting dalam aliran realisme dan naturalisme di dalam sejarah sastra Korea modern. Jadi beliau menganut aliran naturalisme itu untuk memperlihatkan di dalam karya sastranya, di dalam tulisannya sereal mungkin atau senyata mungkin apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kemudian ia tuangkan sereal mungkin di dalam karyanya, gitu. Jadi tidak tidak berusaha untuk, sugarcoating atau membuat ceritanya jadi terdengar, membagus-baguskan ceritanya atau membuat ceritanya itu seperti, utopia atau angan-angan gitu, tidak. Tapi dia berusaha untuk sereal mungkin atau sebisa mungkin menggambarkan keadaan masyarakat pada saat itu, tanpa ditambah-tambah atau tanpa dikurang-kurangin, jadi apa adanya. Oke, dan Kim Dong In ini mulai aktif di dunia sastra setelah menerbitkan majalah Changjo pada tahun 1919 bersama beberapa, penulis-penulis terkenal lainnya. Dan Kim adalah salah satu tokoh yang menolak paham didaktik atau didaktisism, yaitu paham yang menyatakan bahwa karya sastra harus digunakan sebagai media dalam menyampaikan nilai moral, agama, pendidikan, dan lain-lain. Artinya di dalam karya sastra tersebut, kalau misalnya hanya menyampaikan nilai moral, agama, dan pendidikan, tentu asumsinya kita bisa lihat bahwa, karya tersebut hanya menampilkan hal-hal baik saja gitu. Jadi, bukan hal-hal yang seperti yang digambarkan di dalam, Kamja ini, dalam cerita Kamja ini. Contohnya seperti tokoh Bong Nyo yang sudah menikah, tapi kemudian akhirnya karena kemiskinan dan butuh uang, akhirnya dia rela untuk tidur dengan, tuan Wang yang bahkan bukan suaminya. Terus juga, suaminya yang harusnya bekerja dan punya tanggung jawab untuk, memberikan nafkah kepada Bong Nyo, tapi pada kenyataannya dia hanyalah pria yang malas, yang tidak mau bekerja, dan juga tuan Wang yang, punya banyak uang, tapi pada akhirnya menggunakan uang dan kekuasaannya untuk, menutup penyebab penyebab, utama atau penyebab asli kenapa Pungnya bisa meninggal, seperti itu. Jadi, sebenarnya kalau untuk kita lihat hal-hal yang muncul di Kamja, di masalah-masalah yang muncul di Kamja itu kan tidak ada yang memperlihatkan sesuatu yang bagus gitu. Semuanya memperlihatkan bahwa ketiga tokohnya memiliki masalah dalam moralnya gitu, dalam dalam nilai-nilai moralnya. Tapi digambarkan secara real dan ini bertolak belakang dengan didaktisism yang harus menyampaikan nilai moral, agama, dan pendidikan. Kim Dong In berusaha untuk mendobrak nilai didaktisism itu dengan balik lagi menggambarkan sebuah cerita itu atau menuliskan sebuah cerita itu secara real dengan apa yang terjadi di masyarakat Korea pada saat itu. Di masa penjajahan Jepang yang hidup miskin, tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, orang-orang biasanya. Jadi semuanya akhirnya karena kekurangan materi dan segala macam, akhirnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara apapun. Oke, selanjutnya, beberapa karyanya yang terkenal itu adalah Kamja, lalu ada Beta Ragi di 1921, Kamja ini 1925, Taehyung, lalu ada Myonghwa Lydia, Krigu Bulgensan, Dodonggangen Soksa Ginda, Guahasa 아니고 Guanghwasa, ya, Guanghwasa. Oke. Jadi itu beberapa cerita-cerita yang ditulis oleh Kim Dong In.
Oke, selanjutnya, Kamja itu teman-teman pasti udah baca juga, udah tahu semuanya, tapi Kamja ini adalah sebuah cerpen yang Kim Dong-in tulis dan diterbitkan pada tahun 1925, dan secara garis besar teman-teman juga udah pasti tahu bahwa ini bercerita tentang tokoh Pongyo, seorang wanita muda yang harus hidup di bawah garis kemiskinan dengan suaminya yang, malas gitu. Nah, tuntutan ekonomi kemudian membuat ia menggadaikan nilai moral yang selama ini dipegang, yaitu dengan menjadi wanita, istilahnya wanita simpanan pria Tionghoa kaya bernama Tuan Wang yang memiliki kebun kentang. Dan kalau bisa dilihat ada beberapa masalah sosial yang muncul di dalam Kamja ini. Yang pertama mungkin seperti yang teman-teman lihat, yang teman-teman juga sudah sampaikan di dalam sogam yang teman-teman tulis. Yang pertama itu ada kemiskinan. Ini jelas terlihat bagaimana baik Pongyo dan suaminya dan juga para masyarakat yang tinggal di luar Chilsongmun itu mereka hidup miskin, ada yang mencuri, ada yang melakukan prostitusi, kemudian ada yang mengemis, dan bahkan Pongyo di akhir cerita dia juga mencuri kentang seperti itu di kebun Tuan Wang. Jadi di dalam cerita ini terlihat bahwa tidak ada orang-orang Koreanya yang asli orang kaya di situ, dan hanya Tuan Wang, orang Tionghoa di situ yang, kaya gitu, bisa dibilang punya uang. Dan bisa dibilang juga Kamjanya atau kentangnya itu menjadi titik balik, perubahan ekonomi yang dialami oleh Pongyo pada saat itu, yang awalnya dia hanya mendapatkan uang sedikit, tapi setelah kemudian mencuri Kamja dan kemudian ketahuan oleh Tuan Wang, akhirnya Tuan Wang tidak marah, tapi alih-alih malah memanggil Pongyo dan kemudian mereka menghabiskan waktu 1 jam bersama, dan ketika keluar Pongyo merasa senang karena dia mendapatkan uang yang cukup banyak gitu. Jadi, hal ini bisa dibilang bahwa Kamja yang ada di dalam cerita ini berhubungan dengan, representasi, modernitas yang terjadi pada saat itu di Korea, tapi malah membawa hal-hal yang buruk atau bisa dibilang bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada di Korea pada saat itu. Dan selanjutnya, masih berhubungan juga dengan kemiskinan, yaitu uang dan penyimpangan nilai moral gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat dari banyak hal sebenarnya, bagaimana misalnya yang pertama ketika, misalnya Pongyo kemudian mendapatkan uang ketika, ia akhirnya dipanggil dan ikut menemani mandor ketika dia bekerja, kemudian ada juga ketika suaminya yang hanya mengandalkan Pongyo, untuk mendapatkan uang, dan juga yang mungkin yang paling, utama ini adalah cerita ketika, suaminya dan Tuan Wang bersekongkol untuk, eee, untuk menyembunyikan penyebab kematian dari Pongyo ini gitu, dan, suaminya bukannya malah membela atau mempertahankan atau sedih terhadap mengenai kematian Pongyo, tapi dia malah menerima uang dari Tuan Wang, dan Tuan Wang ini memperlihatkan bahwa dia memiliki kekuatan bahwa uang bisa, mengatasi segala hal, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah masalah pernikahan dini dan kurangnya pendidikan formal bagi wanita non bangsawan. Ini terlihat sebenarnya dari bagaimana, Pongyo, menikah di usia yang sangat muda pada saat itu, dan suaminya sendiri berjarak cukup jauh dari memiliki jarak, yang cukup jauh dari Pongyo, dan pernikahan ini dilakukan dengan, dengan cara Pongyo dijual sebesar 80 won pada saat itu gitu. Jadi, ya Pongyo dinikahkan pada umur 15 tahun dan dijual sebesar 80 won kepada, seorang pria yang umurnya sekitar, 20 tahun lebih, tua daripada Pongyo gitu. Jadi karena pernikahan ini tentu saja Pongyo tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah atau segala macamnya, karena pada saat itu pun ketika penjajahan Jepang, Jepang juga sangat membatasi masyarakat Korea untuk bisa mendapatkan pendidikan, yang layak gitu. Karena
ya berbagai macam hal sebenarnya, orang-orang biasa tidak mendapatkan akses untuk itu. Dan selanjutnya, itu di sini ada fallen woman. Fallen woman itu adalah, sebutan atau istilah bagi wanita yang kehilangan, bisa dibilang kehilangan, mmm, kesuciannya karena sudah melakukan hal-hal yang eee, di luar nilai-nilai moral, atau dia keluar dari nilai-nilai moral yang ada, yang ia pegang. Contohnya melakukan, hubungan seksual di luar pernikahan, kemudian, menjual, istilahnya mendapatkan uang karena menjual jasa seksual seperti itu, kemudian memiliki hubungan percintaan di luar pernikahan dan segala macamnya. Biasanya ini berhubungan dengan hubungan-hubungan yang seperti itu. Nah, karakter fallen woman ini walaupun tidak disebutkan di dalam ceritanya, tapi kita bisa melihat bahwa Pungyo ini, baik dia awalnya masuk sebagai, eee baik disengaja atau tidak, Pungyo di sini terlihat bahwa karakternya, bahwa dia ini adalah seorang wanita yang awalnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral, tapi pada akhirnya berubah menjadi fallen woman karena dianggap sebagai fallen woman, di walaupun sebenarnya tidak digambarkan seperti itu, tapi, tidak diceritakan atau tidak disebutkan sebagai fallen woman, tapi kita bisa melihat bahwa karakter tersebut ada di, Pungyo ini sendiri, karena dia kemudian tidak lagi memegang nilai teguh dia sebagai seorang wanita yang menjaga dirinya hanya untuk suaminya, tapi kemudian dia kemudian melakukan hubungan dengan, tuan Wang gitu untuk mendapatkan uang dan segala macam, dan dia merasa eee, tidak merasa tidak lagi merasa takut atau merasa aneh karena melakukan hubungan dengan orang yang bukan suaminya sendiri, seperti itu. Dan pada akhirnya yang kita tahu bahwa di akhir cerita Pungyo menjadi seorang yang ambisius dan juga jadi seperti terobsesi dengan Tuan Wang, hingga ia berusaha untuk membunuh Tuan Wang dan juga, istrinya pada saat itu, dan pada akhirnya malah, Pungyo yang terbunuh. Dan yang terlihat selanjutnya adalah wanita sebagai objek seksualitas laki-laki, dan ini sebenarnya terlihat, nyambung sih sebenarnya dengan cerita dengan Fallen Woman ini, karena, apalagi ketika Pungyo itu menjadi, mengambil, kamja di kebun Tuan Wang, Tuan Wang tidak marah, tapi malah memanggil Pungyo ke rumahnya dan mereka menghabiskan waktu 1 jam di situ. Jadi, si si Tuan Wang ini pun melihat Pungyo bukan sebagai seorang wanita yang, ya memang layaknya wanita seperti biasa yang harus dihargai, tapi dia melihat, ya udah, Pungyo ini adalah, wanita yang bisa memuaskan hasrat seksual dan segala macam gitu, yang hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut gitu. Jadi di sini, pun di dalam ceritanya Pungyo tidak digambarkan sebagai wanita yang yang benar-benar seperti menjaga dirinya segala macam, tapi malah terlihat bahwa karakter Tuan Wang maupun karakter suaminya juga melihat Pungyo ini tidak sebatas, wanita, yang dijadikan objek, materi, uang, dan juga objek seksualitas. Itu masalah-masalah yang muncul di dalam Kamja, dan kalau kita lihat satu sama lain, tadi kalau kemiskinan itu semua dari ceritanya sudah memperlihatkan kemiskinan, tapi kalau untuk uang dan penyimpanan moral mungkin kita bisa lihat dari kutipan ini, "질성문 밖은 gore 요인들은 가을에 되면 질성문 밖에 있는 중국인의 밭에 감자, 거금하며 매출을 도둑질하러 밤에 바구니를 가지고 간다. 봉요도 감잣개나 잘 도둑질하여 왔다." Jadi ini terlihat bagaimana Pungyo, mencuri kamja pada saat itu, padahal kan mencuri bukan hal yang baik ya, itu adalah hal tercela, tidak boleh dilakukan, tapi untuk mendapatkan uang akhirnya Pungyo juga, ikut-ikutan mencuri. Padahal awalnya dia tidak mau melakukan hal itu, tapi pada akhirnya dia juga ikut-ikutan melakukan. Dan selanjutnya, berhubungan dengan yang tadi saya bilang, kematian, Pungyo eee, yang dia
baik itu suaminya maupun Tuan Wang bekerja sama untuk menguburkan Pongyo, dan kemudian, memalsukan penyebab kematiannya dan Tuan Wang kemudian memberikan uang kepada suaminya. Nah, hal itu jadi benar-benar, sesuatu yang menyimpang dari nilai moral, bahkan bisa dibilang uang bisa membeli segala hal yang ada di dunia ini. Ini terlihat dari bagaimana, Tuan Wang dengan kekuatannya bisa memasukkan penyebab kematian Pongyo. Dan selanjutnya itu adalah, 뒤에서 이러한 조롱 소리가 들렸다. 복녀의 숙인 얼굴은 더욱 맑게 되었다. 그날부터 복녀도 일어나고 폼삭 많이 받는 인부의 한 사람으로 되었다. Ini berkaitan dengan ketika Pongyo dipanggil oleh, kalau tidak salah orang di kebun. Ketika dia mengambil ulat itu, dia dipanggil ke belakang dan kemudian dia, akhirnya menemani, mandornya, dan setelah itu, Pongyo masuk ke dalam kelompok wanita-wanita yang tidak perlu bekerja banyak tapi tetap bisa mendapatkan uang. Hal ini terlihat dari poin ini, il anakku pomsak mani banan inbu. Jadi dia terlihat bahwa dia tidak perlu melakukan banyak hal, tapi dia tetap bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada orang yang bekerja berjam-jam untuk mengambil ulat. Itu. Lalu selanjutnya, pernikahan dan kurangnya pendidikan formal bagi wanita non-bangsawan. Sebenarnya tadi terlihat kalau Pongyo itu menikah di umur 15 tahun, tapi bukan karena cinta, tapi karena dia dijual sebesar 80 won kepada seorang pria yang usianya lebih tua sekitar 20 tahun daripada dia, tetapi pria ini pun tidak bertanggung jawab. Dia walaupun lahir dari keluarga yang kaya, tapi kemudian dia tidak berusaha untuk mengelola kekayaannya tersebut, malah dia menggunakannya untuk hal-hal yang tidak perlu, dan pada akhirnya dia jatuh miskin, dan akhirnya Pongyo pun hidup dalam kemiskinan. Jadi karena pernikahan dini ini, jadi Pongyo tidak punya kesempatan untuk sekolah, dan pada saat waktu penjajahan Jepang pun masyarakat Korea secara umum tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik. Masalah sosial yang muncul di dalam Kamji juga, seperti yang tadi sudah disebutkan, itu masalah fallen women dan posisi wanita sebagai objek seksualitas laki-laki. Nah, ini sebenarnya terlihat dari beberapa kutipan. Sebenarnya ada banyak, tapi beberapa yang bisa saya ambil di sini adalah ketika tadi Pongyo dipanggil oleh mungkin mandornya di situ, kemudian dia akhirnya ikut bergabung dengan para wanita yang tidak bekerja tapi bisa mendapatkan uang yang lebih banyak gitu. Contohnya di sini, di bagian sini, 감독은 한 사람뿐이었는데 감독도 그들의 놀고 있는 곳을 묵인 할 뿐 아니라 때때로는 자기까지 섞여서 놀고 있다. Jadi wanita-wanita yang terlihat di dalam cerita ini, apalagi yang waktu itu bekerja sebagai pengambil ulat pada saat itu, banyak yang pada akhirnya tidak bekerja dengan baik, tapi malah hanya bercengkrama dengan para mandor, dan akhirnya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Walaupun di situ tidak diceritakan bahwa wanita-wanita ini, termasuk Pongyo, itu melakukan hubungan seksual dengan mandornya atau bosnya di situ, tapi bisa dilihat bahwa waktu yang mereka habiskan di sana, kemudian bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, itu bisa memperlihatkan bahwa ada hal lain di balik pekerjaan biasa yang harus mereka lakukan untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu gitu. Bercengkrama dengan para mandor atau bos yang seharusnya tidak dilakukan oleh baik si bos dan juga karyawannya, tapi mereka lakukan di situ, dan para wanita ini kemudian mendapatkan uang yang banyak, dan pria ini menganggap wanita-wanita ini sebagai tidak lain adalah sebagai pemuas nafsunya mereka saja gitu. Jadi hal ini terlihat di situ. Dan
dari cerita-cerita yang, dari cerita Kim Dong Hyun seperti ini kan sebenarnya tidak memperlihatkan bahwa, Korea itu sangat amat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam, eee eee, tata krama atau, eee, nilai-nilai bangsa Korea pada saat itu. Tapi hal ini terjadi dan Kim Dong In secara real memperlihatkan bahwa, oh ini yang terjadi pada saat itu. Wanita-wanita ini tidak selamanya terlihat mereka, tidak tidak selamanya mereka terlihat sangat amat elegan dan segala macamnya tidak, tapi, karena para pria ini memanfaatkan wanita seperti ini, menjadikan mereka objek seksual, kemudian para wanita ini pun akhirnya, bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari situ dan mereka pun akhirnya seperti istilahnya seperti terbiasa untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena kemudahan yang mereka dapatkan sebagai wanita, tidak sebagai seorang wanita sih, tapi memang kemudahan yang mereka bisa dapatkan, untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras seperti itu. Itu satu, lalu selanjutnya ada lagi, yang di bagian 한 시간쯤 뒤에 그는 왕서방의 집에서 나왔다. 그가 고랑에서 길로 들어서려 할 때에 문득 뒤에서 누가 그를 찾았다. Jadi ini, dipotong, lalu kemudian nan samun badati 풍년은 자랑스러운 듯이 답하였다. 자랑스럽다. Dia bangga dengan mendapatkan uang sebanyak 3 won. 10분쯤 뒤에 그는 자기 남편과 그 앞에 사무원을 내어놓은 뒤에 아까 그 왕서방의 이야기를 하면서 웃고 있었다. Jadi, Pongyo di sini terlihat bahwa ketika, ini kan adalah scene ketika, Pongyo kemudian tertangkap oleh Tuan Wang karena mengambil, kamja di kebun Tuan Wang ini. Tapi Tuan Wang tidak memarahinya, malah menyuruh, Pongyo masuk ke rumah. Dan kemudian 1 jam kemudian dia keluar dari rumah tersebut dan malah dia mendapatkan uang. Bisa dibilang bahwa ada sesuatu yang terjadi pada saat Tuan Wang dan juga Pongyo itu bersama berdua begitu di dalam waktu 1 jam tersebut dan kemudian Pongyo juga mendapatkan uang. Dan di sini Pongyo seperti merasa bangga bahwa ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu gitu, 3 won pada saat itu. Nah, di sini terlihat bahwa, Tuan Wang sendiri memanfaatkan keadaan, Pongyo yang pada saat itu merasa bahwa dia tahu bahwa dia mencuri, lalu untuk menebus kesalahannya Tuan Wang menyuruh Pongyo untuk menemani dia pada saat itu gitu. Tuan Wang sadar bahwa, dia membutuhkan mungkin, media untuk menyalurkan hasratnya, tapi, Pongyo pada saat itu juga membutuhkan uang gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya adalah karakter yang sangat toksik pada saat ini gitu. Dan juga, ketika keluar bukannya Pongyo tidak merasa lagi bahwa dia takut atau dia marah atau merasa hal-hal buruk selanjutnya yang terjadi atau misalnya hal-hal yang membuat dia menyesal atau apa, tidak. Tapi dia malah merasa bangga karena dia bisa mendapatkan uang 3 won dan dia kemudian memperlihatkannya kepada suaminya dan suaminya pun merasa itu hal-hal yang biasa saja, asalkan Pongyo bisa mendapatkan uang gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa cemburu atau apa segala macam, tapi itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi Fallen Woman di sini terlihat dari karakter Pongyo yang pada akhirnya berubah menjadi seorang wanita yang tidak lagi menjunjung tinggi nilai moralnya gitu. Dia akhirnya kalah dengan uang dan hal ini terlihat bahwa dia sudah tidak lagi mampu menjaga dirinya, dan menjaga pernikahannya gitu. Jadi, ya ini adalah bentuk dari beberapa kutipan yang bisa dilihat di sini. Mungkin kalau teman-teman, penasaran mengenai Fallen Woman ini sebenarnya ada banyak, menjadi terlihat di beberapa karya-karya sastra juga di Korea, tapi yang paling terlihat mungkin ini di zaman penjajahan dan di zaman, Korea ketika mengalami perang Korea pada saat itu. Karena kontak para, masyarakat pada saat itu dengan baik itu dengan penjajah maupun dengan, tentara asing
Amerika ataupun Rusia pada saat itu, dan tuntutan ekonomi juga membuat para wanita pada akhirnya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya mereka, tapi bukan dengan cara-cara yang baik, tapi malah dengan melakukan, pekerjaan seperti menjual diri, menjadi western princess atau yang gongju, kemudian seperti ini Pungyo akhirnya berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara menjual diri dan hal-hal yang seperti itu. Tema-tema seperti Fallen Woman ini ada banyak, di karya sastra di zaman penjajahan sampai di masa Perang Korea. Oke, itu masalah-masalah yang bisa kita lihat di dalam Kamja ini. Selanjutnya, kalau kita lihat tadi di 3 pendekatan karya sastra itu, Jakhae Sahoejok Jiwi, 그리고 작품의 사회적 영향, dan juga 독자에게 미치는 사회적 영향, itu kita bisa lihat bagaimana korelasinya dengan Kim Dong-in sebagai penulis dan juga bagaimana karyanya Kamjanya itu terlihat di sini. Oke, yang pertama dari Jakaya Sawejok Jiwi ini berhubungan dengan bagaimana posisi penulis dalam hal ini Kim Dong-in di kehidupan masyarakat. Oke, jadi Kim Dong-in ini menggunakan aliran realisme dan naturalisme dalam karyanya. Itu terlihat tentu dari tadi kita sudah bicarakan juga bahwa Kim Dong-in ini berusaha untuk menuliskan fakta-fakta mungkin atau bagian-bagian di dalam ceritanya sereal mungkin atau senatural mungkin, sedekat mungkin dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat Korea pada saat itu. Selanjutnya, di dalam kehidupan nyata, Kim Dong-in berasal dari keluarga yang berkecukupan, tapi ia kemudian mengalami kebangkrutan dan jatuh ke dalam dunia obat-obatan terlarang, kemudian mengalami depresi. Jadi di sini terlihat bahwa Kim Dong-in sendiri sebenarnya adalah orang yang memiliki, istilahnya bukan orang yang sebenarnya awalnya adalah orang miskin, tetapi dia adalah orang yang awalnya berada, tapi karena mungkin kesalahan dalam pengaturan keuangan dan segala macamnya, akhirnya ia berubah menjadi orang yang jatuh miskin dan kemudian depresi dan mengalami masuk ke dalam dunia obat-obatan terlarang. Dia pernah sekolah di Jepang, tapi kemudian dia kemudian akhirnya memutuskan menjadi seorang penulis dan dia lahir di Pyongyang. Tentu di dalam karya-karyanya kita bisa melihat bahwa dia banyak menggunakan dialek Pyongyang. Jadi semua hal yang terjadi di dalam kehidupan seorang Kim Dong-in sedikit banyak mempengaruhi hal-hal yang ia tuliskan di dalam karya sastranya. Karena dia pernah mengalami bahwa dia hidup sebagai orang yang jatuh miskin, kemudian terlihat di ceritanya pun bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang bukan hal yang tabu untuk diceritakan di dalam sebuah karya sastra. Dia kemudian memperlihatkan bahwa tokoh Pungyo pun hidup sebagai seorang yang miskin dan suaminya yang menikah dengan Pungyo ini adalah seorang pria yang awalnya kaya tapi punya uang, sebagai petani yang punya uang, tapi pada akhirnya karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, ya kemudian jatuh miskin. Entah itu kebetulan atau tidak, tapi antara Kim Dong-in dan suaminya sedikit memiliki kesamaan di bagian kehilangan harta tersebut gitu. Jadi hal ini tentu keadaan-keadaan kehidupan ekonominya Kim Dong-in bisa terlihat sebenarnya atau bisa mempengaruhi bagaimana ia bercerita di dalam karya sastranya. Selanjutnya ada Jakpom Sawejok Yonghyang. Ini memperlihatkan sejauh mana karya sastra tersebut merefleksikan kehidupan masyarakat Korea pada saat itu. Jadi Kamja ini kan menjadi sebuah karya sastra representatif yang muncul di masa penjajahan Jepang. Tadi seperti yang kita lihat dia diluncurkan atau diterbitkan pada tahun 1925 dan merepresentasikan kehidupan masyarakat Korea pada saat itu. Jadi, dibandingkan menggunakan karya sastra sebagai media pembelajaran moral, pendidikan, dan agama, Kim Dong-in melalui cerpen ini secara natural menggambarkan degradasi moral atau hilangnya nilai-nilai moral yang terjadi pada masyarakat Korea, khususnya non-bangsawan. Hal ini terlihat di dua tokoh yang orang Korea di sini, yaitu Pongyo dan suaminya. Dan
terlihat bagaimana dua-duanya ini, tidak memperlihatkan bahwa, mereka bisa memberikan pelajaran, nilai-nilai moral, bagi masyarakat Korea melalui, sifat-sifat mereka. Mereka malah melakukan hal sebaliknya yang melanggar nilai-nilai moral masyarakat. Contohnya seperti suaminya yang tidak bekerja, dan juga, Pongyo yang kemudian berhubungan seksual dengan orang yang bukan suaminya. Lalu selanjutnya, Dokchae Gemichin dan Sawejok Yonghyang ini memperlihatkan bagaimana baik nilai sosial maupun nilai yang ada di dalam karya sastra itu mempengaruhi satu sama lain. Jadi di Kim Dong-in dan karyanya, Kamja menjadi salah satu dari penulis dan karya representatif sastra Korea di tahun 1920-an. Aliran naturalisme yang dianut oleh Kim Dong-in membuat ia berusaha untuk menggambarkan secara real kehidupan masyarakat Korea pada saat itu. Mungkin ini bisa saja menjadi sebuah karya sastra yang, memiliki nilai hiburan, tetapi ada sedikit nilai, bisa dibilang hal-hal yang bisa dipetik pelajaran oleh, masyarakat Korea ketika membaca ini. Mungkin pada saat itu cerita ini terlihat sangat ofensif atau terdengar sangat ofensif, ketika dibaca karena apalagi masyarakat Korea pada saat itu, hidup dalam kemiskinan dan usaha-usaha untuk memperlihatkan bahwa masyarakat Korea itu dalam keadaan yang baik dan segala macamnya, eee, itu tidak bisa dilakukan gitu pada saat itu. Nah, sekarang ketika kita membaca cerita ini, kita bisa melihat bahwa, ya, Kim Dong-in di sini bukan hanya ingin, membuat sebuah cerita, yang menghibur sebenarnya, tapi dia ingin memberikan pesan, kepada para pembacanya, khususnya mungkin kita yang saat ini membaca bahwa kehidupan masyarakat Korea pada saat itu tidak indah, semuanya diliputi dengan kemiskinan dan, Kim Dong ini secara real berusaha sejujur mungkin untuk memperlihatkan hal tersebut kepada para pembacanya. Jadi pembacanya tidak diberikan atau diperlihatkan sebuah angan-angan, tapi benar-benar diperlihatkan secara real bahwa masyarakat Korea pada tahun 1920-an itu adalah masyarakat yang hidup di dalam, penjajahan dan, berada di dalam, daerah kemiskinan atau ya, di dalam kemiskinan sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kehidupan mereka, eee, dengan melakukan apapun, bahkan dengan melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai moral pada saat itu, gitu. Jadi secara real, Kim Dong-in menggambarkan hal tersebut. Oke, jadi, untuk materi mengenai Kim Dong-in dan juga Kam Jae ini kita sampai di sini, dan saya akan memperlihatkan beberapa komentar dari teman-teman semua mengenai cerita ini. Seperti minggu sebelumnya, kita juga kan sudah melihat, komen dari teman-teman mengenai cerita Isang yang berjudul Nalge. Nah, di saat ini kita akan mencoba melihat beberapa komentar dari teman-teman mengenai cerita Kamja dari Kim Dong-in ini. Sebenarnya hampir semuanya teman-teman mengatakan bahwa, ini masalah sosial yang terlihat itu adalah kemiskinan, kemudian ya perbedaan kasta seperti yang Afisya bilang di sini, semuanya bisa dibayar dengan uang. Lalu, Ani juga berkata bahwa ini merupakan cerita yang berhubungan dengan kekuatan uang, bagaimana uang kemudian bisa mengubah manusia menjadi seseorang yang berbeda 180 derajat dari dia yang sebelumnya. Kemudian, Aziza melihat di sini bahwa cerita ini memiliki alur yang tidak terduga dan lagi-lagi lingkungan mempengaruhi kehidupan sosial, moral, dan etika yang diterapkan dalam masyarakat sebagai, pedoman kehidupan gitu. Kemudian, Dewi Kania juga melihat bahwa, kehidupannya ini memperlihatkan bahwa seberapa keras seseorang bekerja jika lingkungan sekitar tidak menganggapnya usaha yang dilakukan jadi tidak ada gunanya gitu. Jadi seberapa kerasnya tadi Pongyo berusaha untuk tetap di track yang baik, kalau tidak, dianggap oleh sekitarnya atau kalau dia tidak mengikuti, apa yang ada di sekitarnya,
contohnya tadi bagaimana wanita-wanita tersebut bercengkrama dengan para mandor, maka Pungnya tidak akan bisa mendapatkan uang yang banyak pada saat itu. Atau kalau misalnya ketika Pungnya tertangkap mengambil Kamja, ia bukannya ikut ke rumah Tuan Wang, tapi malah ia lari, mungkin Pungnya tidak akan bisa mendapatkan uang yang banyak seperti itu. Dan ya, rata-rata teman-teman di sini memperlihatkan, masalah uang seperti itu, dan ini Farah juga memperlihatkan bahwa, sifat dan sikap manusia dapat berubah, karena lingkungan. Fatarani juga melihat bahwa manusia itu terbutakan oleh uang, Feby juga melihat bahwa lingkungan yang, ini merupakan lingkungan toksik, atau lingkungan racun bisa dibilang. Ya, dan juga perubahan Pungnya Franziska juga mengatakan bahwa perubahan Pungnya disebabkan oleh lingkungan sosial, lalu Karina juga mengatakan bahwa, Pungnya seperti kehilangan jati dirinya dan hidupnya penuh dengan rintangan, tapi pada akhirnya seperti yang kita tahu rintangan tersebut dilalui oleh Pungnya, tapi Pungnya malah mengambil jalan lain atau istilahnya jalan pintas untuk menjadi orang yang punya banyak uang gitu. Dan Maya di sini juga melihat bahwa masalah terbesar adalah saat tokoh Pungnya mulai goyang dengan nilai moral yang ia junjung, dan ya mungkin penulis membuat cerita ini untuk menyindir keadaan yang dianggap menjadi penyebab terjadinya suatu masalah sosial. Nazira juga melihat ada masalah keserakahan, rasa iri, dan suatu hal yang bersilangan dengan moral yang dapat menjadi malapetaka bagi orangnya. Masalah uang dan juga masalah kemiskinan tentu. Dan Al-Fatihah juga melihat kemiskinan di cerita ini. Risma di sini lebih mengatakan bahwa ini adalah berhubungan dengan kapitalisme, yaitu harta dan uang, masalah kemiskinan juga. Dan yang unik di sini, Risma mengatakan bahwa semua orang akan menjadi hipokrit pada waktunya gitu. Yang perlu di-highlight mungkin hipokrit di sini, jadi seperti bermuka dua seperti itu. Ya jadi karena mungkin ya itulah tadi, karena tuntutan hidup akhirnya Pungnya yang awalnya menjunjung tinggi nilai moralnya, tapi pada akhirnya gelap mata juga dengan uang, akhirnya dia tidak lagi memikirkan hal tersebut. Oke, lalu Sabila mengatakan bahwa ini cerita yang kelam dan realistis, sama seperti Risma juga mengatakan bahwa cerpen ini karakter-karakter pemerannya dekat dengan kehidupan nyata gitu. Dan bisa diteliti dengan dua teori kritik sastra, historicism dan social moral criticism. Bisa memang mungkin sebenarnya dari semua karya sastra pun kita bisa melihat bisa menelitinya dari hampir semua yang sudah kita pelajari, dari pendekatan sastra yang kita pelajari. Mungkin agak sulit kalau di bagian yang Xinhua Jui, mungkin itu kan agak berbeda karena berhubungan dengan mitos. Tapi 4 yang lainnya sebenarnya bisa dicoba untuk diteliti walaupun apapun karya sastranya. Di karya sastra ini pun mungkin teman-teman bisa melihat formalismenya atau bagaimana pendekatan formalismenya, historisnya bagaimana, psikologisnya sebenarnya juga bisa dari bagaimana Pungyo yang kemudian memiliki berbagai macam perubahan dalam hidupnya, yang awalnya dia bagaimana dirinya sendiri menahan untuk tidak melakukan hal yang buruk, tapi pada akhirnya dia terjerumus ke dalam hal itu gitu. Banyak hal sebenarnya bisa digali di sini. Dan Siti Khairani kemudian melihat bahwa ini membahas mengenai kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, lalu wanita sebagai objek seksual lelaki yang dapat diperjualbelikan. Benar, ini tadi juga sudah saya singgung di depan. Ceritanya agak sulit dipahami karena alur yang cepat dan kurang detail, dan aneh ketika suami Pongyo dan Tuan Wang saling membantu agar Tuan Wang tidak terkena hukuman. Nah, ya, ini memang terjadi di sini, dan teman-teman juga di sini banyak yang menceritakan bahwa tidak paham dengan karakter suaminya yang harusnya bekerja dengan baik, tapi malah dia
memanfaatkan Pongyo untuk mendapatkan uang, dan juga akhirnya tidak ada rasa sedih ketika Pongyo dibunuh dan segala macamnya, malah dia mendapatkan uang dari Tuan Wang dan menerima uang tersebut. Ya, dan teman-teman di sini juga melihat bahwa ada ya, Dewi Kanya seperti di sini melihat bahwa penggunaan kata ganti orang ketiga yaitu ke yang bisa saja tidak hanya merujuk kepada tokoh Pongyo, tapi juga merujuk pada suaminya atau Tuan Wang. Bisa sih memang, tapi mungkin konteksnya kalau untuk bagian cerita yang depan-depan, ke-nya itu memang lebih banyak ke arah Pongyonya, menceritakan mengenai Pongyo. Oke, yang selanjutnya, tokoh Huang menunjukkan kekebalan dari orang kaya. Ini bisa dibilang seperti itu juga, saya setuju. Tokoh Tuan Wang ini memperlihatkan bahwa dia itu powerful, dia memiliki kekuatan, kekebalan, karena uang yang banyak yang ia miliki. Bahkan ia sampai bisa memasukkan penyebab kematian Pongyo. Akhirnya dia terlepas dari jeratan hukum. Dan ya, rata-rata teman-teman mengatakan seperti itu, dan ya, hal-hal lainnya mungkin lebih ke arah bagaimana wanita itu diperjualbelikan sebagai objek seksual lelaki, dan ini yang tadi saya bilang, pada akhirnya terlihat bahwa Pungyo ini menjadi karakter fallen woman gitu, jadi wanita yang tidak lagi bisa menjaga kesucian dirinya. Bisa dibilang kesucian bukan hanya maksudnya wanita yang menjaga keperawanannya, tidak, karena pada saat ini kan Pongyo sudah menikah gitu, tapi pada akhirnya Pongyo berhubungan dengan pria lain, tapi walaupun Pongyo sebagai fallen woman, digambarkan sini sebagai bentuk fallen woman, tapi prianya pun, suaminya, malah membiarkan hal tersebut gitu. Jadi ya memang semua karakter di sini tidak ada yang memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai moral. Oke, sepertinya untuk materi ini kita sampai di sini. Untuk lebih jelasnya mengenai UAS akan saya beritahukan di hari Selasa. 네, 지금까지 여러분들이 다 지금까지 너무 수고했고, 우리 마지막 과제는 여러분들이 기말고사 과제를 하고, 제가 다음 주 화요일에 여러분들이 꼭 해야 할 일이 구글 클래스룸에서 올려드릴게요. 네, 그러면 여러분들이 네, 우리 수업은 여기까지 하고, 진짜로 진심으로 늦게 올려서 정말 죄송하고요. 그리고 네, 여러분들이 여태까지 저랑 같이 공부하는 게 너무 고생 많았기 때문에 네, 조금 더 참고 우리 다음 주에 만나요.